Pendengar Pro 1 Radio Tambua, masih bersama saya Arda Fahik, kita di Lintas Tambua Pagi. Pendengar, setiap tanggal 30 Oktober kita memperingati Hari Uang dan mengingat detik-detik ketika uang Republik Indonesia ORI pertama kali dikeluarkan. Dan momen diterbitkan ORI ini adalah momen yang menjadi simbol pemersatu bangsa sekaligus lambang identitas kemerdekaan dan juga kedaulatan Indonesia di mata dunia dan lewat momentum Hari Uang, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga meminta jajaran Kementerian Keuangan selalu sigap mengidentifikasi berbagai tantangan yang mengancam ekonomi dan juga pengelolaan APBN. Nah, bagaimana tindak lanjut dari jajaran Kementerian Keuangan di Belu dalam menghadapi tantangan yang mengancam ekonomi dan juga pengelolaan APBN kita. Nah, tentunya untuk membahas hal ini kita di Hari Uang ya. Namun Hari Uang ini jatuh pada tanggal 30 Oktober. Nanti untuk tahun ini ke-76 ya. Pendengar dengan tema Kemenkeu 1 Sigap Hadapi Tantangan Tangguh Kawal Pemulihan. Nah, di studio Radio Tambua sudah hadir ada bapak-bapak narasumber nih. Saya sapa dulu ada Bapak Marianto, Kepala KPPN Atambua. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Mungkin Selamat sedikit pagi dekat dengan semua. mic-nya, Pak. Oke, boleh sapa dulu pendengar kita pagi hari ini. Oke. Baik. Selamat pagi untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat. Oke, ada juga Bapak Irawan Eko Saputra, ini Kepala Kantor KPP Atambua. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi untuk para pendengar semuanya. Semoga sehat dan nyaman di pagi hari yang cerah ini. Oke, Terima kasih. yang pasti selalu bahagia ya untuk kita semua. Itu yang utama. Oke. Bahagia. Meskipun di tepian negeri. Oke, orang kita walaupun di batas tapi tanpa batas ya, Pak ya. Iya. Dan juga ada Pak Imade Ariana, Kepala Kantor Bea Cukai Atambua. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Arda ya. Iya, benar, Pak. Mbak Arda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wah, semuanya. Iya. Jadi salam sehat semua. Saya sapa ini seluruh pendengar Pro 1 RRI Atambua. Semoga semua sehat dan kita bisa berdiskusi pagi hari ini dengan baik. Baik. Terima kasih. Oke, Hari Uang ini kita bahas hari ini didengar oleh masyarakat kita terutama Atambua, Malaka, TTU dan juga Alor. Ada 4 wilayah nih, Pak. Jadi tentu mereka juga tahu ternyata ada Hari Uang nih. Karena kan kita sering yang lebih ingat 17 Agustus ya, tapi kalau untuk Hari Uang itu jarang. Nah, kita ingin tahu ya. Saya terlebih dahulu ke Bapak Eko ya. Saya panggilnya Pak Eko ya. Ini terkait dengan Hari Uang. Apa yang kegiatan yang sudah dilakukan nih untuk memperingati Hari Uang di tahun ini yang ke-76, Pak? Oke, terima kasih. Jadi dari kita sebenarnya sebelum kita menyorot ke Hari Uang, jadi tema utama di tahun ini adalah kita itu sebenarnya kan Kemenkeu 1. Iya. Nah, maka dari itu kita yang di sini Kemenkeu 1-nya itu ada dari kantor pelayanan pajak Iya. Atambua, kantor bea cukai Atambua, kantor KPPN perbendaraan di Atambua. Nah, jadi itu satu kesatuan di mana sebenarnya untuk kegiatan kami pada saat ini ya dari segi eksternal kita juga melakukan kegiatan banyak sebenarnya. Ketika kita melakukan kegiatan CSR misalkan kita melibatkan juga dari bea cukai, dari KPPN, kita sama-sama kemarin mengadakan kegiatan sosial di Pantai Bersih Pantai dengan Unhan. Terus kita juga menginisiasi, ini lagi ini-ininya ini kegiatan untuk bersama, bahkan mengundang dari pihak RRI juga, bank juga dalam kegiatan olahraga, di mana kegiatan bola voli dengan kegiatan badminton. Yang saat ini badminton sudah masuk ke semifinal. Nah, itu kita lakukan bersama-sama. Juga barusan kemarin. Nah, kita kegiatannya pelepasan ekspor dari bea cukai kita juga ikut. Intinya sama-sama menembak juga kita
kita menembak harus benar-benar itu fokus itu kok, untuk menembak wajib pajak kita. Iya. Untuk dalam hal penerimaan pajak agar dapat nanti berguna secara umum untuk negara, secara khusus nanti bagi hasilnya akan kembali ke Kabupaten Belu dan sekitarnya. Itu aja. Baik, jadi ya intinya pada hari uang ini lembaga Kementerian Keuangan berkolaborasi ya. Iya, Oke. itu suatu hal yang sekarang dilakukan. Baik, saya ke Pak Made ya Pak, saya panggilnya Pak Made. Iya, Mbak. Nah, uang ini menjadi simbol nomor satu bangsa ya, sekaligus juga lambang identitas kemerdekaan dan kekuatan Indonesia. Nah, merujuk pada hal ini, kondisi kita di Belu ini di wilayah perbatasan ya, yang menjadi tantangan terbesar untuk jajaran Kementerian Keuangan itu apa? Baik, kami seperti yang disampaikan oleh Pak Eko tadi ya. Ya, Pak Eko aja kita. Soalnya saya kok Pak Irawan jadi Pak Eko. Oh iya, boleh ya Pak Irawan juga boleh. Oke, jadi Pak Eko udah sampaikan bahwa kita ini adalah Kemenq 1. Kita selalu berkolaborasi walaupun memang Pak Eko baru berapa bulan ya di sini Pak? 2 tahun, 2 bulan. Udah 2 tahun, bukan baru ya udah Jadi lama. kami selalu menjadi pimpinan, arahan pimpinan di Kementerian Keuangan khususnya. Kemudian di unit eselon 1-nya karena kami dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga tetap melaksanakan kolaborasi dan kebetulan juga di bulan ini kita tepatnya tanggal 1 Oktober itu kita memperingati Hari Bea Cukai Republik Indonesia. Oke. Nah, ini bersamaan selisihnya masih di dalam 1 bulan. 1 bulan, iya. Untuk tantangan-tantangan yang kita hadapi, khususnya yang terkait dengan bea cukai ya, karena memang kami di perbatasan ini memang unik. Iya. Satker-satker bea cukai yang ada di seluruh Indonesia, itu sekitar 148 satker. Nah ini kita ini salah satu yang unik. Tipenya tipe yang berbeda juga. Iya. Yang lain tipe C, kami tipe B. Satu-satunya tipe B, di mana membawahi ada 4 PLBN. Ada PLBN Mota Ain yang pintu utamanya yang berbatasan dengan Dili. Iya. Kemudian Mota Masin pintu keduanya. Kemudian ada Napan dan Wini yang berbatasan dengan Enclave. Nah, ini kalau kita lihat di sini tantangannya luar biasa. Benar ya, wilayahnya cukup luas. Luas, kita mengawasi sepanjang 270 hampir kilometer perbatasan darat Sandar. dengan Timor Leste karena ada enclave-nya soalnya. Kemudian sebenarnya ada perbatasan laut kita. Seperti yang tadi yang disampaikan, kita ada Kabupaten Alor, wilayah kita itu berbatasan laut. Di mana saat ini juga tantangan dari pemerintah untuk menentukan batas-batas laut juga belum jelas. Belum jelas. Nah, itu juga ya ada tarik ulur dari pemerintah RDTL dengan kita. Padahal udah jelas kita harus tegak di sini. Nah, untuk kita sebagai bea cukai hadir di sini untuk menjalankan fungsi sebagai community protector yang saya rasakan karena perbatasan ini banyak sekali hal-hal yang harus kita jaga. Tentunya kami melakukan kegiatan ini tidak sendiri. Oke. Kita terus berkoordinasi di Kemenq 1, kita koordinasi di aparat yang terkait di pengamanan perbatasan juga kita lakukan koordinasi. Baik. Ada sektor barat maupun sektor timur kita rangkul sehingga kita bisa mewujudkan. Ini salah satu juga yang menjadi makna Hari Keuangan menjaga kedaulatan rakyat, kedaulatan Republik Indonesia di perbatasan khususnya di wilayah timur ini. Baik ya. Walaupun wilayah kerjanya cukup luas tapi tetap semangat ya Pak ya. Iya betul, betul. Orang batas ya jangan terbatas. Harus semangat. Ibaratnya sebagaikan roket ya Pak ya. Ya, mungkin sedikit lagi Mbak Arda kalau Iya. di sini ini kan karakteristiknya kita banyak sekali kita harus menangani penyelundupan. Benar. Nah, kalau kita memang tidak was untuk menjaga itu bahaya. Akan mengancam terutama terkait dengan narkotika karena kami sudah berapa kali melakukan penegahan narkotika dan sudah diselesaikan dengan dituntut di pengadilan dan tentunya kita tidak akan berhenti. Baik. Termasuk juga yang mengatur perdagangan internasional yang ada di pintu batas. Baik. Karena banyak hal-hal misalnya kayak
pakaian bekas, BBM, rokok itu masih terjadi Di ya di wilayah batas ya? penyelundupan yang memang merugikan kita. Merugikan negara. Ya. Baik, saya ke Bapak Marianto nih Pak, dari KPPN nih, bagaimana pengelolaan APBN yang ditangani oleh KPPN sejauh ini? Ini bagian pengelolaannya nih Pak. Oke, terima kasih Mbak Arda. Iya, Ya tadi teman kami ya Pak Eko sama Pak Madi udah menjelaskan panjang Iya. lebar, tapi kami dari sisi pengelolaan. iya benar. Nah, dari sisi pengelolaan ini sebelum kita menginjak ke arah situ, kita harus tahu fungsi daripada APBN dulu. Baik. Ya. Jadi fungsi APBN itu ada 6 unsurnya. Yang pertama adalah sebagai otorisasi, itu gunanya untuk sebagai dasar kita melakukan penerimaan dan pengeluaran. Ya. Penerimaan sudah kita ketahui dari sisi pajak dan dari sisi cukai. Iya. Terus yang berikutnya dari sisi perencanaan. Nah, kan kita sebagai negara yang berdaulat dan negara Republik Indonesia, itu kalau untuk membangun suatu negara itu biar lebih maju kan harus ada sisi perencanaan. Benar. Nah, APBN itulah yang digunakan untuk merencanakan berapa anggarannya, berapa realisasinya, berapa outputnya. Baik. Nah, berikutnya dari sisi berikutnya yaitu dari sisi pengawasan. Tetap harus ada diawasi. Nah, kami mengelola APBN di sini juga tidak hanya mengelola. Kita harus transparan kepada semua masyarakat. Baik. Siapa yang ngawasi? Ya kita-kita semua ini. Nah, sebagai bukti daripada pengawasan itu, kami mempertanggungjawabkan laporan keuangan yang berupa LKPP yang disampaikan ke DPR dan ke BPK dan sekalian. Alhamdulillah kita tahun yang lalu sudah mendapat opini WTP ya, wajar tanpa pengecualian. Nah, dari sisi laporan keuangan tadi kita berarti sudah valid. Kalau bisa kita pertahankan dan kita tingkatkan. Mungkin bisa menjadi WTP plus mungkin ya. Oke. Terus berikutnya dari sisi alokasi. Nah, alokasi di sini kita harus tahu persis, terutama yang di Atambua, karena alokasi dana ini diperuntukkan untuk pemerataan dan pembangunan. Baik. Nah, pemerataan dan pembangunan ini bisa jalan, kita langsung fungsi yang distribusinya. Nah, distribusi ini itu sudah di breakdown-kan dari APBN ke DIPA. Nah, setiap satker yang ada di KPPN Atambua itu semua dananya sudah ada di DIPA tadi. Nah, daya DIPA tadi adalah merupakan suatu batas tertinggi untuk pencairan dananya. Itu. Terus dari sisi stabilisasi. Nah, dari sisi stabilisasi ini kita harus mengetahui persis untuk mengetahui inflasi dan sebagainya, Mbak. Jadi untuk misalkan kalau misalkan dari sisi ekonomi yang mudah-mudah saja, kalau banyak uang yang beredar, otomatis menjadi inflasi kan? Iya. Salah satunya jalan adalah menarik uang itu. Lah, menarik uang itu bagaimana caranya? Mungkin salah satunya dari tingkat bunga ditinggikan, Baik. biar uang tidak beredar. Itulah dari sisi pengelolaan keuangan negara. Terus kalau dari profil KPPN yang ada di Atambua ini, wilayah kerjanya adalah dari 3 kabupaten, Mbak. Ya, bos Dari Belu, TTU dan Malaka. Malaka. Yang kami kelola di sini itu ada sekitar 1,4 triliun. Nah, nanti kalau tahun depan DIPA-nya KPP masuk di Atambua, itu mungkin bisa tambah. Wow. Karena untuk tahun ini DIPA KPP masih di KPPN Kupang. Baik. Nah, untuk sementara ini yang kami kelola adalah 53 satker. Oke. Itu dari sisi untuk pengelolaan keuangan yang pusat. Baik. Kami juga mengelola keuangan yang ada di daerah. Baik. Jadi transfer daerah. Nah, itu berupa dak fisik dan dak non fisik dan dana desa. Baik. Nah, dari sisi itulah dari APBN juga berperan aktif untuk membantu perekonomian yang ada di 3 kabupaten tadi. Karena disalurkan melalui dak fisik dan dana desa. Mungkin itu Mbak Ada, sementara nanti bisa ditambah. Terima kasih. Berarti ya harus melakukan pengawasan nih terkait Siap. dengan DIPA dan atau anggaran Siap. yang dikelola oleh setiap satker gitu. Siap.
Apalagi ini udah mau akhir tahun ya. Berarti KPPN banyak di kerjaannya. Triwulan 4 biasanya Mbak. Oke. Di bom itu istilahnya. Sama Pak Eko juga. Sama ya, kan bagian Sama. mencari kan harus melakukan pelaporan ya. Jadi ya, nanti terakhirnya di KPPN gitu. Iya, sebagai pembendaraan. Oke. Nah, sesuai dengan isu sigap dihadapi tantangan tangguh kawal pemulihan, apa langkah yang dilakukan nih tiga lembaga keuangan? Saya terlebih dahulu ke Pak Eko nih, apa? Iya, jadi kita sebagai satu kesatuan Kementerian Keuangan sebenarnya kita sudah saling bersinergi antara instansi kita secara internal ya. Iya. Contohnya dengan kita melihat irisan yang ada di antara misalkan saya dengan Pak Made dengan Bea Cukai, Iya. bahwa di perbatasan itu adalah suatu alur atau arus ekspor impor yang ada, itu harus dikawal oleh Pak Made. Baik. Saya juga berkepentingan di situ berkenaan dengan ekspor sama impor dengan pajaknya. Iya, benar. Itu harus saling terkait. Jangan sampai data yang ada di Pak Made nilai ekspornya adalah misalkan nilai ekspornya adalah 2M misalkan. Di data kami cuma 1M. Berarti kan ada miss di situ yang harus kita gali harusnya kan berarti yang dipajaki itu harusnya kan 2M. Nah, tapi kok datanya itu yang kita sinergikan supaya dengan arus yang ada kegiatan impor itu tepat sasaran. Baik. Kita adil kepada diri kita dan adil kepada juga wajib pajak. Jadi juga melakukan edukasi bersama. Kemarin Baik. Pak Made juga melakukan ekspor, misalkan edukasi terhadap wajib pajaknya juga harus itu. Selain juga harus izin ekspornya sudah clear dan juga harus pelaporan dan pembayaran pajaknya juga harus taat. Itu yang berkenaan secara simpel ya, secara sederhana antara kami dengan Pak Made di Bea Cukai Atambua. Dengan Pak Thomas, Pak Marianto, Pak Thomas ya? Sama aja Pak Eko. Oh ya. Nah, dengan Pak Amar atau Pak Thomas ini, Iya. kita malah lagi in-innya berkenaan dengan bagaimana kita mengedukasi dua kabupaten di mana untuk pelaporan rekonsiliasi pajak pusat dan pajak daerahnya itu lebih baik. Dan alhamdulillah pada tahun ini sudah mulai mengarah baik, sudah diperbaiki. Kita sama-sama kemarin sudah di TTU sama di Malaka sudah istilahnya sudah terjadi rekonsiliasi, penyatuan, istilahnya persandingan yang tepat antara pajak daerah dan pajak pusat. Nah, di situ dituangkan dengan rekonsiliasi bahwa benar pertanggungjawabannya di kabupaten. Nah, itu implikasinya apa? Nanti ketika bagi hasil dana hibahnya ke daerah itu juga semakin tinggi, karena kalau itu tidak clear nggak dapat nanti daerahnya. Nah, kalau nggak dapat daerahnya, terus pembangunan kepada masyarakatnya gimana? Ya itulah contoh simpel bagaimana kita saling berkoordinasi dan bersinergi secara internal sebagai satu kesatuan Kementerian Keuangan satu. Itu aja ya Pak. Baik. Kalau untuk Pak Made, bagaimana nih? Bagaimana untuk sigap hadapi tantangan tangguh kawal pemulihan? Apa nih langkah yang dilakukan Bea Cukai? Terima kasih Mbak Arda dan para pendengar RRI Pro 1. Ya seperti yang menyambung yang disampaikan oleh Pak Ir. Kembali lagi Pak Ir saya. Lupa saya dengan Pak Ekonya. Karena kebiasaan nih. Jadi begini Mbak Arda, kita ini ya seperti harus bahu membahu di sini. Karena kalau dikategorikan Kemenq ini untuk sektor pemulihan, mengawal pemulihan sesuai tadi tema, kita harus sigap menghadapi tantangan terus untuk melakukan pemulihan. Karena ini memang Kemenq itu bergerak di sektor keuangan. Maka pemulihan yang dimaksud ini untuk memulihkan ekonomi. Nah kami kemarin pun dan sebelumnya seperti tadi untuk meningkatkan devisa, dan kami juga sebagai revenue collector, tugas kami fungsinya sebagai industrial assistant, trade facilitator, itu kami maksimalkan, kembangkan. Kami hadir di sini untuk membantu masyarakat. Kami bentuk tim klinik ekspor karena kita lebih bagus di sana untuk memulihkan ekonomi. Ada dua hal yang paling penting kita lakukan. Itu pun arahan dari Presiden RI kita untuk menggiatkan ekspor. Baik. Nah, yang kedua itu investasi ditingkatkan. Nah, kami di batas ini apapun kita lakukan, walaupun namanya di batas, tapi kita siap untuk melakukan hal yang tanpa batas. Baik. Kami membuat tim klinik ekspor
tentu juga berkoordinasi dengan Pak Mar dan Pak Eko, karena ini kita harus lakukan secara bersinergi untuk membantu memberikan asistensi sosialisasi kepada masyarakat nih. Nah, terutama nih barangkali pendengar Pro 1 ini ada yang pingin ekspor, silahkan datang ke kami. Kami itu sangat terbuka, baik itu secara online, offline. Kamu mau datang ke kantor, silahkan. Kantor kami ada di dekat Bandara Halywen, sangat mudah dijangkau. Kalaupun tidak sempat karena mungkin pandemi masih, walaupun sudah memasuki endemi, lebih singkat lagi bisa komunikasi via WA, media sosial kita. Kita akan asistensi. Baik. Dan kemarin sudah kita secara bersama-sama, Pak Eko pun hadir di Batas Mota Ain. Kita realisasikan ekspor ikan hias, Baik. air tawar ke Dili. Itu baru pertama kali. Saya salut sama pemuda yang sangat bergairah, sangat dedikasinya tinggi untuk melakukan perdagangan yang sebelumnya dia lakukan secara domestik. Jadi naik kelas, bisa ekspor. Itu tentunya akibatnya akan seperti yang tadi disampaikan, kalau pemerintah care, kemudian masyarakat juga bangkit melakukan ekspor, tentunya pemulihan ekonomi cepat. Dan tadi disampaikan ada insentif nanti. Insentif itu akan mengalir kembali ke daerah. Itu yang bisa kita upayakan di sini dengan maksimal. Baik. Nah, ini untuk pemulihan ekonomi ya itu ekspor nih salah satunya. Betul. Nah, ini peluang ya untuk masyarakat untuk ekspor ke Timor Di sini Leste. potensinya banyak. Banyak. Saya sudah data semua potensi, anak buah kami sudah keliling apa aja potensinya. Ada asam, ada biji gewang. Ibu mungkin belum kenal, ada biji gewang di sini. Ada mete. Mete pun cara pengolahan kita ini. Kita di sini di klinik ini bukan kami saja. Dari dinas juga ada, dari pusat juga ada. Kalau membutuh juga misalnya pendanaan, kami juga ada. LPEI, Lembaga Pendanaan Ekspor Indonesia, itu sudah kita bantu. Yang penting niat dulu, kemudian kita cari produknya, kita asistensi, bisa ekspor. Jangan takut. Ekspor itu mudah, ekspor itu gampang. Baik. Nah, setelah ada dibuka kembali peluang untuk ekspor nih, meningkat ya sudah ini. Betul. Peningkatan nih Pak. Peningkatan luar biasa devisa kita. Dan dari segi, karena ini perdagangannya harus timbal balik, pasti ada ekspor, ada impor. Kami juga ditentukan sebagai target. Target pun di tahun 2022 yang di awal ditetapkan oleh pimpinan kami, yang nilainya 1,086 miliar. Kita di bulan Agustus sudah tercapai. Sehingga ada redistribusi lagi. Kita direvisi, targetnya ditambah lagi jadi 1,4 hampir 1,5 miliar. Dan kita genjot lagi. Itu seimbang ini antara impor dan ekspor. Dan penerimaannya ekspor pun ada biaya keluar. Kebetulan kami kemarin ada mengasistensi para eksportir, jangan sampai mereka menyampaikan ke kita tidak sesuai dengan pemberitahuan ekspor barangnya. Sehingga ada pemberitahuan ekspor barang yang tidak disampaikan kita kasih edukasi. Setelah itu meningkat lagi tambah, karena ada biaya keluar yang harus dia bayar. Itulah bentuk kita untuk kepatuhan dari pengguna jasa. Dan itu teriris juga dengan Pak Eko di pajak juga bisa berkolaborasi di sana, memberikan asistensi. Nanti pun kalau seandainya bisa ada namanya restitusi Pak ya, mereka juga akan dibantu dengan restitusi. Itu juga bagus untuk mereka itu sebenarnya. Baik. Nah, kalau untuk KPPN sendiri Pak Marianto, sikap hadapi tantangan tangguh kawal pemulihan, apa yang dilakukan ya langkahnya? Terima kasih Mbak Ada. Kalau kami dari sisi penyaluran ya. Jadi untuk pemulihan ekonomi itu kalau nggak ada dana kan juga nggak akan jalan ya. Betul. Dananya dari Pak Eko sama Pak Made tadi. Iya benar. Nah, program dari pemerintah di sini peran dari Pak APBN itu adalah sangat vital. Kalau kita melihat dari PEN ya, pemulihan ekonomi nasional, kita kembalinya ke COVID dulu Pak ya. Benar. Kalau COVID itu otomatis yang berdampak kan banyak sekali itu. Banyak pengusaha yang valid dan juga ada banyak dampak-dampak dari masyarakat yang tidak pengusaha tapi kena dampaknya. Benar. Nah, peran daripada APBN ini salah satunya yaitu untuk perlindungan sosial.
Lah perlindungan sosial ini di kami di KPPN terutama itu sudah menyisihkan dari dana desa ya yang digunakan untuk BLT tadi. Iya. Nah ini sudah dapat per kepala adalah Rp300.000. Itu bisa didata dari KPM ya, keluarga penerima manfaat. Itu salah satu membantu daripada masyarakat yang terdampak daripada COVID tadi. Ya. Untuk pemulihan ekonomi dari rumah tangganya dia. Iya, iya. Kalau dari sisi pengusaha itu bisa kita lihat ada istilahnya proyek prioritas. Ya. Lah proyek prioritas ini misalkan ada suatu usaha yang besar itu disarankan oleh APBN yang dananya itu gunanya untuk yang padat karya. Ya. Jadi bukan padat modal tapi dia padat karya. Bisa memberi pekerjaan kepada masyarakat-masyarakat yang kurang mampu atau mungkin belum dapat pekerjaan. Nah, itu dibiayai oleh APBN. Terus yang kedua untuk dari sisi pengusaha juga, terutama yang KUR. Nah, KUR itu pemerintah dari APBN itu juga menyisihkan bantuan bunga. Nah, bantuan bunga untuk istilahnya kreditur yang mau pinjam ke bank. Tapi bank tetap menerima bunga sesuai yang diharapkan. Cuma pemerintah membantu 2% untuk bunga tadi. Itu salah satu pembantuan untuk pemulihan ekonomi daripada pengusaha tadi. Terus berikutnya juga ada dari sisi ini yang kita baru-baru masih aktual ya Mbak Arda. Mungkin banyak diartikan kita tuh kenapa BBM kok naik gitu. Kalau menurut kami bukan BBM naik tapi pengalian subsidi ya. Pengalian subsidi ini kalau kita lihat pertama kali subsidi kan tinggi sekali ya. Tapi yang banyak menggunakan adalah masyarakat menengah ke atas. Iya, betul. Masyarakat yang bawah kan enggak ini. Dia katakan yang tidak punya kendaraan kan enggak mungkin beli. Iya, benar. Nah, itu istilahnya investasi dari pemerintah. Keliru kan kalau gitu. Iya. Akhirnya dialihkan subsidinya, istilahnya begitu, Mbak. Baik. Nah, salah satunya itu di Pemda itu sudah diproklamirkan ya. Itu disisihkan dana dari DAU. Itu sebesar 2% untuk yang triwulan 4 itu sudah dilakukan semua. Nah 2% ini nanti biar Pemda itu bisa membantu masyarakat yang kurang mampu. Di situ itu adalah salah satu pemulihan dari sisi masyarakat yang terdampak COVID dan terdampak pengalian daripada subsidi tadi. Mungkin itu Mbak. Tambahan sedikit. Baik, boleh Pak. Dan ini yang berkenaan dengan sama irisannya pro UMKM. Ya. Pro UMKM. Jadi di pajak itu undang-undang tahun ini undang-undang HPP yang ada itu untuk UMKM dengan omset sampai 500 juta ke bawah itu ya. Itu nggak ada pajaknya. Iya. Berarti ditanggung pemerintah. Peluang yang bagus nih untuk pemerintah. Makanya sama dengan itu. Kalau mau ekspor untuk awal-awal yang muda-muda ekspor itu silakan. Karena ekspor awal kan mungkin nggak sebanyak itu kan. Itu pajaknya juga masih kosong. Masih nol kita. Di istilahnya gampangannya kan nggak dikenakan pajak. Itu sebagai juga salah satu bentuk bagaimana pemulihan ekonomi untuk menggiatkan kegiatan UMKM sehingga dalam hal untuk menghadapi pemulihan ini masyarakat kecil atau UMKM itu dapat tumbuh dengan baik seperti itu. Biayanya lebih rendah ya Pak. Ada yang PPh pasal 21 final ditanggung pemerintah. Berarti ada kemudahan-kemudahan sebenarnya untuk pengusaha biar bangkit kembali untuk pemulihan ekonomi usai COVID ini. Dan kalau mau ekspor ataupun kegiatan apapun tidak ada biaya selain pajak aja. Kita nggak ada PNBP tidak ada untuk pelayanan. Jadi free dan kapanpun anytime, mungkin 24 jam kami siap. Kayak kemarin Pak yang kita asistensi untuk ekspor tuh sampai jam 1 malam. Dan mereka sangat puas. Terima kasih. Sama intinya di Kementerian Keuangan untuk biaya untuk pelayanan kita Zero ya. Artis semuanya yang ada kemudahan ya untuk masyarakat dan juga pengusaha. Oke Bapak-bapak, pendengar tadi kita break dulu ya. Setelah itu kita akan lanjut lagi dialog kita terkait dengan Hari Uang.
Oke, kita masih di dialog Lintas Tambua Pagi untuk memperingati Hari Uang. Kementerian Keuangan 1, sigap hadapi tantangan, tangguh kawal pemulihan. Nah, kita masih bersama dengan Kepala KPPN, kemudian juga ada Kepala Bea Cukai, ada Kepala Pajak Pratama Atambua. Pendengar dari Atambua, kita juga ingin tahu ya, bagaimana nih penerimaan pajak untuk wilayah 3 wilayah tadi ya Pak ya, ada Atambua. Untuk pajak kita malah ada 4 ya? Jadi 4 sampai ke TTS. Oke, berarti sudah ya mendekati target atau malah sudah melampaui target nih kayak tadi Bea Cukai ini Pak. Ya. Dari sisi perpajakan, kami sampaikan ini Pak Arda, bahwa untuk KPP Pratama Atambua, wilayah kerja kami meliputi 4 kabupaten yang darat aja. Yaitu yang pertama Belu, kedua adalah Malaka, ketiga adalah TTU, yang keempat adalah TTS. Nah, dari 4 wilayah kerja ini kami ditargetkan sekitar 190 miliar. Luar biasa, besar ya. 90 miliar target yang harus kami amankan. Ya sama tadi dalam rangka juga untuk mensupport Pak Thomas ini. Mensupport betul ya. Dari kami nanti masuk ke Pak Thomas yang bagi-bagikan. Bagi-bagikan benar. Pada posisi saat hari ini dari target 190 miliar, kami sudah menghimpun penerimaan sekitar 170 miliar. Atau setara dengan 85, sekian persen. Baik. Nah, insya Allah kedepannya untuk tahun ini sekitar bulan pertengahan Desember, semoga kami sudah mencapai di angka 100%. Amin. Jadi, sehingga bisa memberikan kebahagiaan nih bagi KPPN. Nah, jadi itu bahwa kami juga memiliki keyakinan, memiliki keinginan bahwa untuk tahun ini kita mencapai target yang diamanahkan kepada kami. Tentunya bahwa nanti ada bagian-bagian dari penerimaan pajak itu yang juga akan kembali ke daerah. Dalam bentuk nanti misalkan untuk bagi hasil, hibah, atau juga nanti dalam hal untuk disalurkan oleh Pak Marianto, dalam hal apapun namanya insentif atau kegiatan apapun. Ya, itu kami juga menghimbau kepada masyarakat bahwa perpajakan ini merupakan hal yang sangat penting dalam menopang perekonomian Indonesia, terutama dalam masa pandemi ini. Juga nanti untuk menghadapi tahun 2023 yang katanya ahli ekonomi semua sudah masuk ke jurang resesi. Tapi alhamdulillah Indonesia merupakan negara yang paling kuat atau istilahnya paling resilient bahwa untuk bertahan dalam menghadapi resesi yang ada, dan itu didukung oleh juga kontribusi masyarakat, terutama di bidang perpajakan. Kami selaku pimpinan kantor pajak di wilayah KPP Pratama Atambua juga pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada stakeholder kami dalam menyumbangkan atau berkontribusi terhadap penerimaan negara di bidang perpajakan, sehingga nantinya mampu untuk menggerakkan ekonomi dan juga untuk menghadapi segala hal yang terjadi pada tahun ini dan tahun kemudian. Baik. Nah, untuk ya pemulihan ekonomi tentu di tahun 2023 aman ya, karena tadi dari pajak sudah mau capai target nih. Kemudian untuk bea cukai sudah capai target, hanya ditambahkan lagi ya Pak ya, semangat sehingga bisa memberikan suntikan ke Pak Marianto lebih bagus lagi nih biar pembangunannya bagus. Itulah ya, kita berkolaborasi. Baik. Nah, untuk penarikan ekspor sendiri dari bea cukai untuk tahun ini bagaimana nih ekspornya itu tahun ini lebih banyaknya di bidang apa nih Pak? Karena kami karakteristiknya ada dengan perbatasan, jadi memenuhi kebetulan ya. Kalau beda dengan perbatasan lain, misalnya perbatasan dengan Malaysia ataupun dekat dengan Singapura. Nah, ini kita tuh banyak yang ekspor gitu. Karena kita berbatasan mungkin dengan Timor Leste yang mungkin baru berkembang lah, baru mulai membangun. Nah, yang paling banyak itu semen, kebutuhan sembako. Kemudian, nah ini ada rencana nih air mineral yang sebelumnya ada direct dia ke Dili, namun karena portnya lagi berubah di sana, jadi dari port yang lama menuju new portnya yang Timor Port itu akan melalui kita. Jadi dari Surabaya air mineralnya masuk ke
Atapupu ataupun ke Wini, kemudian ekspornya via darat. Dan Oke. ini pun kita asistensi yang bersangkutan untuk bisa ekspor dengan baik. Itu menjadi salah satu keuntungan dari pemerintah setempat. Karena nanti di mana realisasi ekspornya, disitulah daerahnya akan mendapatkan keuntungannya. Seperti yang tadi dibilang ada dana insentif, dana bagi hasil dan yang lain-lainnya. Itulah saya rasa Pemda juga ataupun semua instansi kita bahu-membahu di sini, dan termasuk penjagaan masing-masing dari unit pengawasan di perbatasan harus satu persatu kita. Karena ekspor ataupun sebaliknya, kalau kita tidak awasi itu ilegal tanpa dokumen, tidak tercatat, banyak sekali kerugiannya. Benar. Kerugiannya bisa, ya pertama penerimaan tidak ada. Benar. Kemudian kedua, kalau itu menyangkut impor yang sifatnya misalnya kayak balpres, itu banyak penyakit. Ada misalnya sosis yang memang notabene dari negara sebelah itu ya masuknya seperti itu. Sekarang udah ada namanya penyakit mulut dan kuku. PMK itu sudah menyebar dan salah satu diindikasikan lewat dari Makanannya. perbatasan dan masuknya lewat dari makanan sosis itu. Iya. Nah, kalau tidak kita sarap bersama-sama, ada karantina, kita Pamtas, itu harus kita tangkal. Baik. Dapat kita harus musnahkan karena itu sudah ada kategori sebagai penyebar penyakit mulut dan kuku. Baik, jadi untuk penarikan ekspor ini ya dari segi keamanan juga harus benar-benar menjaga wilayah ya, sehingga Betul. tidak diselundupkan begitu ya. Betul. Kalau diselundupkan otomatis kita rugi ya Pak ya. Betul. Nah ini Betul. tidak akan Semua menambah orang penarikan. rugi. Heeh. Tidak hanya kami sebagai pemungut nanti masyarakat juga ya merasakan nanti kalau kena penyakit atau itu Dari jadi segi kerugian kesehatan kita. dirugikan Betul. juga, dari segi penarikan cukai juga dirugikan. Betul. Ya, baik. Nah, untuk sejauh ini para pengekspor nih, mereka tertib aturan, karena kan kemarin ya ada berita ya di minyak goreng ya, Minyak goreng. itu disita ya Pak ya. Itu Jadi, karena itu mungkin bagaimana sih ceritanya itu? Gini Mbak Arda, inilah kita menjalankan fungsi untuk sosialisasi, edukasi kepada masyarakat. Iya. Jadi di awal saya sampaikan ke rekan-rekan, ayo sampaikan apa yang kalian lakukan kegiatan, laporkan di PEB ataupun PIB. Nah kemarin itu mereka tidak laporkan, terpaksa kami lakukan edukasi, bukan maksudnya kami menghukum, menginjustice mereka. Iya. Jadi kita lakukan penyelidikan, kemudian ini memang layak dimasukkan ke penyidikan karena sudah memenuhi unsur-unsur bukti-bukti yang cukup. Kita lakukan penyidikan dan sekarang sudah tahap yang kedua, yang pertama tahap dengan kejaksaan. Nah ini maksud kami untuk mendidik. Bukan maksudnya seperti apa menghukum gitu. Kita ingin mendidik. Nah setelah itu ternyata betul berhasil kita pola untuk sosialisasi ini. Mereka langsung mengurus izin dan mereka sudah mempunyai namanya SPE, surat persetujuan ekspor. Jadi resmi mereka. Dan mereka beritahukan dah ada biaya keluar masuk ke negara dan sudah tercatat jadinya. Itu keuntungannya jadi kemana-mana gitu. Kalau kita sudah patuh, ya patuh pajak, patuh bea cukai, pasti akan untungnya ke negara. Baik, jadi ya bagi eksportir jangan ngomong menguntungkan diri sendiri ya. Ya betul. Jadi harus bagi-bagilah kan negara kita kan ini negara hukum. kasihan ya, juga jadi nanti masuk penjara. Kemarin kalau kami penegahan kayu itu kita tuntut tuh 2 tahun. Dari kejaksaan sudah menuntut penuntut umum, ternyata ponisnya itu 3 tahun, kan kasihan pelaku-pelaku ini. Nah lebih baik ya udah kita laporkan apa adanya. Kalau ada ketentuan perizinan yang dipenuhi, kami akan asistensi. Instansi terkait kami akan undang kalau saat itu. Termasuk ekspor kita furniture tinggi Mbak Alda. Iya, jadi benar. furniture ini sangat diminati dari rekan-rekan sebelah. Kita urus dia pilegalnya. Ilegal dia butuh untuk biaya untuk membuat sertifikatnya. Kita undang Sukovindo, kami ajak diskusi Sukovindo. Ini rekan-rekan kami ini di sini pengusaha UMKM yang hanya modalnya bangunan yang sangat sederhana, mohon dibantu. Akhirnya dibantu dan ilegalnya diberikan secara cuma-cuma. Itu kan luar biasa. Baik. Dan mereka meningkat ekspornya. Wah,
Itu yang kita harapkan. Meningkat ya Devisa otomatis meningkat. ya, penarikan dari ini apa cukainya juga bagus, Ya. pajak juga meningkat ya. Meningkat semua. Berarti ya dari bea cukai sudah bantu juga nih bagian pajak nih Pak. Betul. Iya. Kita saling bantu. Iya, baik, saling benar, bantu. saling bantu. Karena Oke. Kementerian satu, Kementerian Keuangan terpercaya. Percaya. Oke, Pak Marianto nih, Ya. tantangan terbesar dalam pengelolaan keuangan khususnya di Kabupaten Belu itu apa sih? Apanya? Tantangan Oh, untuk pengelolaan tantangan. keuangan. Kalau selama saya di sini tidak ada Mbak ya. Semua sudah patuh dengan aturan tadi. Wah, Kalau dari NPWP wajib pajak taat pajak, dari cukai taat cukai. Kalau dari kami taat aturan APBN. Nah ini semua sudah jalan lancar Mbak, tidak ada halangan. Cuma ini nanti yang perlu diperhatikan yaitu untuk LLAT yang triwulan 4 akhir tahun ini. Nah kami harapkan untuk semua stakeholder kami itu mempelajari, memahami apa-apa yang telah kami sosialisasikan di PER 8 mengenai langkah-langkah akhir tahun. Kalau itu dijalankan, itu saya yakin tidak ada kendala di dalam penyalurannya. Kalau misalkan penyaluran tidak jalan, padahal kami sudah disokong oleh penerimaan pajak dan cukai tadi, kan sia-sia uang itu. baik. Tidak bisa disalurkan ke yang berhak, otomatis perkembangan ekonomi yang ada di Belu ini tidak akan berkembang. Nah, kami di KPPN mengawal itu, Mbak Arda. Jadi kita kawal terus untuk setiap hari Jumat itu mesti kami share atau broadcast-nya ke WA KPA, terutama untuk dipantau IKPA-nya. Nah, IKPA itu adalah untuk kualitas pelaksanaan anggaran di mana sebagai tolak ukur, sebagai aturan atau sebagai pedoman sampai di mana Satker itu mengelola pelaksanaan anggaran. Oke. Nah, di situ mungkin Mbak Ada sementara Baik, itu. Baik. Oke. Nah, ini ada dari Menteri Keuangan ya, Siap. Bu Sri yang meminta jajaran Kementerian Keuangan selalu sigap mengidentifikasi berbagai tantangan yang mengancam ekonomi dan pengelolaan APBN. Nah, bagaimana untuk jajaran Kementerian Keuangan di Belu sendiri? Setelah lebih dulu ke Pak Eko nih. Ya. Bagaimana Jadi menanggapi itu? memang secara nasional Menteri sudah menyatakan bahwa setiap insan Kementerian Keuangan itu harus tanggap terhadap APBN dan mengerti APBN yang kita kelola. Iya. Maka dari itu kita harus melakukan sinergitas yang lebih insentif antara kita secara internal, Kemenkeu 1 antara dengan Pak Made dengan Pak Mar di Iya. sini. Ya, saling bersinergi ini seperti itu. Kita sebagai dengan Pak Made adalah tanda kutip lembaga pengumpul. Iya. Ya, revenue-nya. Ya. Dan yang mengelola, yang mengeluarkan adalah Pak Mar ya, dari Belu ini. Iya. Maka dari itu apapun yang terjadi, apapun yang ada yang nanti kita lakukan di sini harus melakukan koordinasi bareng-bareng. Ya. Nah, untuk itu secara formal sudah kita lakukan, misalkan dengan Pak Made kita melakukan sedikit secara ekonomi, secara ekspor impor, ataupun dengan kegiatan-kegiatan lainnya, tukar data misalkan, kalau ada hal misalkan, ya contohnya yang terbaru adalah misalkan kemarin itu ada wajib pajak yang istilahnya memiliki permasalahan dengan bea cukai dan memiliki ada hal yang bisa kita bantu, misalkan, dia mendapatkan restitusi nih, ya itu kita sama-sama koordinasi. Oh Pak, itu Pak Irawan itu bagaimana WP-nya? Oh masih ada yang sebenarnya yang hak dari wajib pajak harus kita kembalikan. Nah itu misalkan bisa nanti haknya wajib pajak yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban dari bea cukai. Nah seperti itu, itu secara internal. Juga dengan Pak Mar seperti itu. Nah dengan Pemda yang merupakan juga stakeholder kita bersama, itu kita koordinasikan. Ini masih perlu edukasi lebih dalam ini Pak Mar. Ya kita bareng-bareng. Rekonsiliasi bareng-bareng, kita edukasi bareng-bareng dengan kepala BPKD-nya atau bagian keuangannya. Nah itu nanti kita sama-sama, biar lebih baik ke depannya. Ya semuanya di situ dalam proses dalam mengamankan APBN dan mengamankan masyarakat dalam hal lebih baik di kemudian hari. Oke. Ini ya Pak Made, bagaimana nih dari bea cukai untuk tanggapi dari Ibu Sri? Kami dari Bea Cukai sama halnya sebenarnya dengan Pak Eko dan rekan-rekan lain di Kemenkeu 1. Jadi kalau kita ini pengelolaan keuangan itu sangat penting. Kita harus tahu pengelolaan keuangan. Kami sebagai pengumpul, kemudian Pak Mar di unit untuk menyalurkan. Jangan lupa masyarakat itu sebagai
kontrol. Nah, itu yang kita harapkan nih para pendengar, barangkali kalau ada mendengar ada suatu penggunaan APBN yang tidak sesuai, itu bisa di ini. Dan kami ada program Ibu Menteri untuk APBN Week. Kita lakukan sosialisasi itu kepada masyarakat, kemudian kepada sekolah-sekolah. Unhan kita juga sering lakukan sosialisasi bagaimana itu APBN, pengelolaan seperti apa, apa dimanfaatkan seperti apa. Itu merupakan suatu wujud kita mengajak masyarakat untuk ikut secara bersama-sama mengawasi pelaksanaan dari APBN ini. Baik. Nah, kita selain Ibu Menteri ya, Presiden juga setiap pertemuan itu selalu mengingatkan hati-hati dalam penggunaan anggaran ya, karena takut dengan krisis ekonomi yang mengancam negara-negara lain, begitu ya. Nah, kalau melihat ekonomi di wilayah Belu itu sendiri bagaimana nih, Pak Mardianto? Kalau di Belu sementara ini aman aja Bu ya, karena pesan dari Bu Menteri Keuangan kawal seberapa rupiah, istilahnya 1 rupiah pun uang negara harus dikawal. Benar. Dan jangan sampai segan-segan kita cintai negara Republik Indonesia. Oke. Terus untuk yang tadi untuk representasi Kemenkyu yang ada di daerah itu sudah diserahkan oleh Pak Madi sama Pak Eko. Kalau dari kami adalah dari sisi penyaluran dan pertanggungjawaban ini harus transparan ke semua masyarakat. Nah, ini sudah kami buktikan dari sisi Kanwil Bu ini. Kalau dari sisi Kanwil itu menyusun istilahnya KFR Bu ya, kajian fiskal regional. Nah, regional ini adalah regional yang ada di wilayah pembayaran KPPN. Nah, KFR ini kami sampaikan setiap 3 bulan itu ke Pemda yang di wilayah masing-masing. Jadi semua Pemda juga tahu uangnya segini untuk ini. Nah, tadi kami transparan seperti itu. Itu adalah salah satu tugas representasi Kemenkyu yang ada di daerah. Baik, ya gitu. Kita ini kan lagi pemulihan ekonomi, mudah-mudahan kedepannya tidak ada ya dana-dana yang diselewengkan. Ya, terutama dana desa nih, karena harus membangun sampai ke pelosok-pelosok ya Pak ya. Mudah-mudahan dana desa ini selalu dikawal dan penggunaannya tepat sasaran. Gitu. Mudah-mudahan. Baik, nah kita sudah di penghujung dialog nih. Saya ke Pak Eko nih, mungkin himbauan ataupun penyampaian untuk masyarakat kita terkait dengan pajak ya, tertib bayar pajak, terus UMKM juga jangan takut mau punya usaha ya, pajaknya sudah ditentukan oleh negara ya Pak. Ya, jadi bagi para pendengar Pro 1 RRI ini bahwa di masyarakat mungkin di daerah Belu dan sekitarnya ini kadang-kadang kalau ke lapor pajak atau ke pajak takut, nggak usah takut. Kita bukan harimau atau Pak Eko orangnya sabar ya. Ya, kalau ada permasalahan apapun yang perlu kita edukasi atau kita jelaskan, bisa melalui offline, online, ada di Instagram kami, di Facebook kami, bisa dengan mudah karena memang luas ini ya. Ada dari sini kalau sampai jauh di TTS di sana. TTS sudah ada sih sebenarnya untuk kantor perwakilan kami. Di Malaka juga ada pos pelayanan kami, di Keva juga ada pos pelayanan kami. Jadi kami sangat mendekat dengan masyarakat, nggak perlu takut, nggak perlu sungkan atau apapun. Silahkan kalau ada masalah perpajakan atau apapun kita diskusikan. Yang menjadi permasalahan itu adalah kadang-kadang masyarakat itu dibilangin temannya atau dibilangin siapa gitu menakut-nakuti. Itu nggak usah takut kita. Kemarin juga sudah ada beberapa itu setelah datang ke saya, loh kalau ngomong ini enak ya Pak Ira, enak aja dengan kita. Gitu. Yang menjadi masalah ada belum kenal tapi sudah menjudge. Nah ini menakutkan. Ini. Orang kan sering bilang ya, tak kenal maka tak disayang. Jadi kenal dulu. Dan semua pelayanan kami seluruh Kemenkyu 1 baik pajak, bea cukai maupun dari KPPN tidak dipungut biaya sepeser pun. Itu. Oke, gratis ya. Baik. Nah, dari bea cukai sendiri bagaimana nih untuk mengajak UMKM para pengusaha untuk ekspor dan impor sebanyak-banyaknya nih? Siap, itu yang penting. Jadi pendengar Pro 1 RRI Atambua yang saya banggakan, himbauan saya nih ya, kita dukung ekspor, kita akan support, kita akan maksimalkan peran, khususnya mungkin di bea cukai untuk mengasistensi, memberikan sosialisasi. Jangan takut-takut, ekspor itu mudah. Kalaupun ada perizinan,
karena memang harus kita lakukan, karena kami ini adalah pintu terakhirnya. Tentunya ada instansi lain yang membutuhkan memang pengawasan di sana. Misalnya perlu kayak kemarin ada ekspor ikan hias, ada izinnya. Harus mereka ikuti cara karantina ikan yang baik, kemudian ada juga health certificate dan yang lain-lain. Itu sangat mudah. Kami juga akan turun tangan kalau ada kendala. Kita akan beri asistensi. Kami tuh membawahi di Kabupaten Belu, silakan pengusaha kecil, ayo naik kelas. Saya selalu bilang naik kelas karena UMKM ini penjaga ekonomi, penopang ekonomi bangsa kita. Udah berapa kali terbukti, krisis 98 terbukti. Nah, di Belu, kemudian di Malaka, kemudian di TTU, satu lagi yang jauh di Alor, kami berikan asistensi. Di sana kami siap hadir juga, by request ataupun mau konsultasi secara online, silakan. Itu sangat kami harapkan teman-teman ayo bangkit untuk memulihkan ekonomi kita. Baik, nah pertempatan hari uang nih, mudah-mudahan nih kita semuanya mau menarik dan mau memiliki uang sebanyak-banyaknya ya. Caranya itu kan ada ya, sebenarnya negara itu memberikan kemudahan ya Pak ya. Betul. Misalnya kesulitan modal dibantu nih dari APBN, dari Adakur ya. Kemudian dari ekspor impor juga ada cara-caranya yang dilalui, dibantu secara gratis pula ya. Tinggal kita berikan pajak juga, UMKM kan tidak besar ya, ada kemudahan juga, bahkan ada yang 500 juta baru dikena nggak kena. Nah, ini kan suatu kemudahan yang diberikan oleh negara untuk kita bisa meningkatkan ekonomi kita. Ya, mudah-mudahan ya dengan kita berbicara di pagi hari ini terkait dengan Hari Uang, kedepannya ekonomi kita meningkat, stabil. Yang ditakut-takutkan oleh Presiden, kita semuanya wanti-wanti dan mau berusaha bangkit bersama, pasti ekonomi kita stabil. Baik, terima kasih ya Bapak Marianto, Pak Irawan dan juga Pak Madi atas waktunya sudah bersama RRI Atambua terkait dengan Kementerian Keuangan 1, sigap hadapi tantangan, tangguh kawal pemulihan. Selamat Hari Uang ya untuk kita semuanya. Terima kasih Mbak Ada, selamat pendengar Terima Pro kasih. 1 RRI Atambua. Selamat Hari Uang. Selamat Hari Uang. Selamat Hari Uang. Ya, pendengar, dengan demikian usai sudah dialog Lintas Atambua pagi ini bersama saya Arda Faik. Sampai jumpa lagi di dialog edisi berikutnya.